Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang ancaman terhadap orang yang membuang ludah di masjid atau mengotori masjid. Sampai Rasulullah mengatakan orang yang membuang ludah di masjid ke arah kiblat dibangkitkan di hari kiamat, ludahnya tertempel di wajahnya. Dia dibangkitkan dalam keadaan kotoran yang dia buang tertempel di wajahnya. Baik, kita lanjut. Berikutnya at-tarhib min irsyadid dhalla fil masjid. Pagi ini kita akan lihat tentang ancaman mengumumkan barang yang hilang di masjid atau melakukan jual beli di masjid. Dan jemaah maka Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadi sebuah pemandangan atau pendengaran yang biasa. Kita mendengarkan ada panitia masjid yang mengumumkan kunci yang tertinggal, atau jemaah meminta kepada panitia untuk mengumumkan kehilangan barangnya dengan berbagai macam bentuk barang. Dan itu sering kita dengarkan di masjid. Bahkan kadang-kadang di tengah-tengah pengajian atau setelah sholat. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Kita ternyata mendapatkan bab khusus dan hadis-hadis tentang hukum mengumumkan barang hilang di dalam masjid, sekaligus tentang jual beli yang dilakukan dalam masjid. Nah, masalah ini berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dengan derajat yang sahih, riwayat Tirmizi dan Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dengan derajat yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah mengatakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid." Barang siapa yang mendengarkan seseorang mengumumkan barang hilang atau barangnya yang hilang di masjid, faliyaqul, maka kita yang mendengar orang itu sedang mengumumkan barang hilang di masjid, hendaknya menjawab atau mendoakan. Apa jawaban atau doanya? La raddahu Allah alaik,
tidak membuat barangmu ditemukan. Semoga barangmu tidak ditemukan. Ternyata itu yang disuruh oleh Rasulullah. Fa innal masajid lam tubna lihada. Lalu Rasulullah menjelaskan kenapa jawaban untuk orang yang mengumumkan barang di masjid, semoga barangmu tidak ditemukan, atau semoga Allah tidak membuat barangmu ditemukan. Kata Rasulullah, sesungguhnya masjid lam tubna lihada, karena masjid tidak dibuat untuk mengumumkan barang itu. Masjid tidak didirikan untuk mengumumkan barang itu. Hadis riwayat yang sudah kita sebutkan. Ada hadis yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, "Idza ra'aitum man yabi' aw yubta' fil masajid." Jika engkau melihat ada orang yang melakukan transaksi jual beli, faqul, maka jawablah atau berikanlah doa untuknya. Apa dia? La arbahallahu tijaratan, semoga daganganmu tidak laku. Orang yang melakukan jual beli di masjid disuruh doakan oleh Rasulullah, semoga daganganmu tidak laku, atau semoga engkau tidak mendapatkan keuntungan. Lalu Rasulullah menyambung, wa idza ra'aitum man yunshidu Allah, dan jika engkau mendengar orang yang mengumumkan barang yang hilang miliknya, faqul, maka katakanlah, la raddahallahu alaih, semoga barangmu tidak dikembalikan Allah. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan sahih dan Nasa'i dan Al-Hakim. Nah, dalam beberapa hadis ini itu jelas Rasulullah SAW tidak menyetujui dan tidak membolehkan mengumumkan barang-barang yang hilang di dalam Islam. Dulu di masa Rasulullah, selain Rasulullah mengumumkan seperti ini, pernah ada seorang laki-laki yang disebutkan dalam hadis dari Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan nasyada fil masjid. Jadi ada seseorang datang masuk ke masjid, lalu dia mengumumkan sesuatu yang hilang di masjid. Faqala, dia berkata, adakah di antara kalian yang melihat unta? Adakah di antara kalian melihat unta? Jadi orang ini kehilangan unta karena dilihat orang sedang berkumpul di masjid. Dia masuk ke masjid, lalu dengan suara lantang dia bertanya kepada orang yang sedang dalam masjid, ada yang tahu di mana untaku? Kebetulan dia punya unta al-jamal al-ahmar, unta merah. Unta merah itu unta yang paling mahal. Sampai beberapa pahala itu dikiaskan ke unta merah. Itu paling mahal. Kalau sapi yang raya itu mahal. Sapi paling besar itu paling mahal. Nah itu orang Arab kalau sudah punya unta merah
itu ada barang yang paling berharga yang dia simpan. Sampai Rasulullah dalam hadis lain menyebutkan orang yang melakukan salat duha pahalanya melebihi unta merah. Jadi berapa harga unta merah? Itu dikalahkan dengan 2 rakaat salat duha. Jangan tinggalkan salat duha bagi yang masih diberi Allah kesempatan melakukannya. Jadi ketika orang ini menyeru atau mengumumkan tentang kehilangan unta merah di masjid, faqala Rasulullah, ada Rasulullah ketika mendengarkan orang ini mengumumkan itu, beliau berkata, la wajadta, semoga untamu tidak ditemukan. Lalu Rasulullah menjelaskan, innama bunyatil masajid lima bunyat lahu. Masjid itu dibangun bukan untuk mengumumkan barang hilang, tapi dia dibangun lahu untuk tujuan masjid. Jadi kalau kita kembalikan ke dasar hukum, kita membangun masjid memang bukan untuk mengumumkan barang hilang, tapi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama salat dan zikir kepada Allah. Yang semua bentuk zikir, termasuk pengajian, ini berbentuk mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sinilah para ulama membicarakan dalam fikih tentang hukum mengumumkan barang hilang di dalam Islam. Kalau kita baca pendapat-pendapat ulama dari Arab Saudi seperti Syekh bin Baz, Utsaimin, mereka mengatakan haram. Mengingat ada hadis Nabi yang menyatakan semoga barang tidak ditemukan, itu menunjukkan ketidakrelaan Nabi terhadap pekerjaan itu. Jadi ulama-ulama dari Arab Saudi ini mengumumkan dan memfatwakan hukum yang haram, artinya berdosa bagi yang melakukannya. Hampir semua dari kalangan ulama Muslim. Namun kita harus terbiasa jujur menyampaikan sebuah berita. Saya mencoba mencari pendapat dari kalangan 4 mazhab, dan saya temukan dalam beberapa kitab fikih. Ternyata imam mazhab yang 4 seluruhnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, menyebutkan bahwa mengumumkan barang di masjid bukan termasuk hukum yang haram, namun jatuh ke makruh. Seperti contoh dalam kitab yang saya bawa, kitab Mawsu'atul Fiqh Al-Kuwaitiyah, ini kitab terlengkap, kitab fikih terlengkap sepanjang sejarah Islam. Jadi seluruh ulama berkumpul, diminta bantuan oleh negara Kuwait dengan biaya dari negara Kuwait untuk membuat ensiklopedia fikih Mawsu'ah yang mencakup seluruh pembahasan fikih dari A sampai Z dengan standar 4 mazhab. Di kitab ini 45 jilid, mencapai 6 juta satu paket. Dan dalam kitab ini saya temukan bahwa Zahab al-Hanafiyah wal Malikiyah
والحنابلة والشافعية في المشهور عندهم إلى كراهة إنشاد الضلة في المسجد. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i dalam pendapat yang paling masyhur menyebutkan bahawa mengumumkan barang di masjid karahah, hukumnya makruh. Dan ini berdasarkan hadis dari Abi Hurairah yang telah disebutkan tadi. Kenapa para ulama ini menyebutkan makruh? Karena bahasa Nabi dalam hadis ini menurut empat mazhab itu bukan bahasa yang sifatnya ta'abbudi, bukan bahasa yang melarang karena ada unsur ibadah. Jadi ini di luar unsur ibadah. Pengumuman itu tidak masuk ke dalam internal ibadah. Tapi pengumumannya, masalah pengumuman tadi itu pengumuman mafhum al-ma'na atau ma'qul al-ma'na, yaitu bentuk hadis yang dipahami maksudnya di luar ibadah. Dan jelas dengan mendengarkan hadis itu kita tahu bahwa maksud Nabi jangan umumkan barang di masjid. Pertama, karena masjid memang tidak dibangun untuk mengumumkan barang itu. Yang kedua, dengan mengumumkan berarti telah mengeluarkan suara yang keras di masjid. Karena orang beri pengumuman itu otomatis mengeluarkan suara yang keras. Dan itu termasuk salah satu yang dianggap tidak beradab dalam masjid. Mengangkat suara keras dalam masjid dianggap tidak beradab dalam masjid. Karena orang dulu kan tidak pakai mic, langsung berdiri, langsung mengumumkan barang itu. Yang ketiga, ilahnya atau alasannya itu karena dengan mengumumkan, kalau ada orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang salat sunnah atau apapun, maka bisa mengganggu konsentrasi dia. Ini ilah-ilah yang disebutkan. Makanya dijatuhkanlah hukum makruh mengumumkan barang di masjid. Jadi para empat mazhab ini, ulama empat mazhab ini tidak mengatakan haram karena Nabi ketika mengatakan itu di luar konteks ibadah. Bukan tentang ibadah yang sedang disebutkan, tapi tentang efek setelah ibadah. Efeknya ke masjid. Cuma maka Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, yang selama ini sudah kita lakukan, apakah dibenarkan atau tidak? Kalau kita menuruti ke hukum yang telah ada, sebahagian ulama mengatakan haram. Sebahagian besar dari kalangan empat mazhab mengatakan makruh. Tapi tidak ada satupun yang mengatakan boleh. Makruh itu, kalau Imam Hanafi, makruh dibagi dua: makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh tanzih, makruh yang tidak tercapai dekat dengan haram. Makruh tahrim itu hampir mendekati haram. Allah A'lam, saya tidak tahu Imam Hanafi dalam masalah ini apakah tanzih atau tahrim. Tapi di sisi ulama lain tidak dibagi makruh seperti itu. Artinya, kalau disebutkan makruh, walaupun tidak sampai jatuh ke dalam dosa, namun menghindarinya lebih baik. Karena ketika menghindari, maka mendapatkan pahala. Jadi makruh itu dalam kategori kalau disebut makruh, sebaiknya jangan lakukan. Sebaiknya jangan lakukan. Karena makruh yang diulang-ulang dengan sengaja itu bisa itu bisa jatuh kepada haram. Pekerjaan makruh yang diulang-ulang dengan sengaja itu juga bisa jatuh ke dalam haram. Karena makruh itu dari dasar bahasa yang dibenci. Jadi yang dilakukan selama ini, walaupun empat mazhab mengatakan makruh, lebih baik dihindarkan.
hindari memberi pengumuman kunci hilang, memberi pengumuman tenggelam, macam-macam yang hilang. Jadi fokusnya ke mengumumkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan masjid. Tapi kalau cuma mengumumkan karena mudarat, ada orang mau keluar, parkir tidak bisa dibuka, ya, karena ada mobil yang menyekat pintu karena terlalu rapat, sehingga panitia tidak mungkin mencari satu persatu siapa pemilik mobil dengan BL sekian-sekian, tidak mungkin. Dan panitia tidak mungkin taruh menulis di atas kertas lalu keliling-keliling seperti petinju itu, keliling-keliling siapa yang BL-nya sekian. Itu mudarat. Orang ingin keluar tak bisa keluar, maka hal itu masih dibolehkan. Tapi kalau mengumumkan barang hilang, itu memang menjadi sebuah rutinitas. Apalagi kalau sampai ada barang hilang di luar, lalu diumumkan ke dalam masjid. Misalnya ada jamaah yang datang kemudian mengumumkan barang belum dia. Kalau mengumumkan barang saya sebentar itu sudah hilang sudah berapa hari. Apa hilang? Kambing saya hilang. Tolong mengumumkan. Panitia kemudian mencoba membantu dengan mengumumkan barang siapa yang kehilangan kambing, barang siapa kehilangan dompet. Jadi masjid sudah jadi tempat pengumuman barang. Dan itu menyalahi maksud dibangun. Jadi kalau begitu solusinya bagaimana? Para ulama memberi solusi dengan mengatakan bahwa yang pertama, dibolehkan membangun ruangan khusus di luar masjid seperti pos satpam. Semua barang hilang ke situ. Jadi kalau ada barang hilang, seandainya panitia diminta bantu pun jangan diumumkan masjid, tapi masjid ini mengumumkan secara umum siapapun yang kehilangan barang tempatnya di sana. Jadi jangan lagi mengumumkan melalui masjid, apalagi sampai diumumkan di atas mimbar, itu jelas-jelas tidak dibolehkan. Dan ini dilakukan di masjid-masjid luar, itu dilakukan. Jadi ada pos satpam di situ barang hilang. Orang kalau hilang apapun ke sana menuju, tidak lagi menuju ke panitia. Oh, dia minta bantuan ke panitia, panitia mengarahkan, coba cek di sana. Kita yang jamaah menemukan barang hilang milik orang, kembalikannya ke sana, sehingga di sana taruh, di sana ambil. Panitia hanya memberi pengumuman mulai hari ini kalau ada barang-barang yang hilang segera boleh diambil di pos pengumuman dan pos barang hilang. Di Masjidil Haram kan juga begitu. Itu semua barang hilang kan diumumkan di luar masjid. Tidak ada pengumuman sekalipun di dalam masjid. Masjid Nabawi juga begitu. Bahkan di Masjid Nabawi itu tempat pengumuman barang hilang, tempat penitipan barang itu disatukan dalam satu pos. Dan saya dengar kabar wallahualam waktu kami naik haji waktu masih mahasiswa, itu tempat pengumuman barang hilang itu sebenarnya adalah rumah tempat kelahiran Nabi SAW yang sekarang dijadikan apa kalau ke Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram maksud saya, itu dari pintu Babu Salam di sini itu ada tempat tulis tempat pengumuman barang hilang. Kami dapatkan informasi bahwa itu sebenarnya rumah sekarang sudah ditembok lumayan bagus. Itu rumah tempat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa dirubah begitu? Karena ada pengalaman di informasi yang kami dapatkan, ada pengalaman bahwa dulu ketika rumah itu diketahui oleh khalayak ramai itu tempat kelahiran Nabi, orang datang ke situ lalu melakukan tawaf. Jadi tawafnya bukan di Ka'bah, tawafnya di situ duluan sebelum masuk Ka'bah. Lalu banyak yang mencuri-curi tanah dikerok, diambil, bawa pulang. Ada yang mengambil keberkahan dari rumah, sehingga banyak sekali amalan-amalan yang aneh-aneh dilakukan di situ. Sehingga pemerintah setempat merubah agar masyarakat
tidak melakukan perkara-perkara yang aneh sehingga dibuatlah seperti itu agar tidak menjadi konsumsi umum bahwa itu rumah tempat belajar. Allah a'lam. Jadi jemaah mata Allah dibolehkan, solusinya umumkan buat tempat khusus untuk pengumuman barang, atau dibenarkan untuk menempelkan pengumuman di luar masjid, di pintu gerbang masjid masuk. Itu ada tempat pengumuman barang hilang. Barang siapa yang menemukan dompet isinya begini-begini, itu umumkan di pintu masuk masjid. Jadi kalau perlu masjid membuat satu media atau satu papan tulis besar, kalau ada pengumuman barang hilang di situ lihat, mungkin bisa jadi disimpan oleh pos tadi. Sampai solusi ketiga disebutkan dibolehkan mengumumkan di dalam masjid tapi tidak boleh mengangkat suara, karena tadi berhubungan dengan adab mengangkat suara. Jadi diumumkan dengan cara sesama jamaah, ada barang jatuh, misal begitu, maka masih dibolehkan dalam pandangan banyak orang. Jadi jamaah mata Allah menghindarkan masjid dari tujuan di luar masjid itu untuk mensucikan masjid, karena masjid memang dibangun bukan untuk mengumumkan barang. Bagaimana kalau mengumumkan selain barang hilang? Ini kalau mengumumkan orang hilang sama, mengumumkan orang yang hilang dari dunia menuju ke alam barzakh, atau mengumumkan kematian. Kan sering kita dengarkan pengumuman dari masjid, dari merasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah dan seterusnya. Kan itu terus dilakukan dalam masjid. Khusus masalah mengumumkan kematian dalam masjid, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh itu juga sama, alasannya tidak sesuai dengan fungsi dibangun masjid. Tapi yang mengatakan boleh berdalil, mengatakan bahwa waktu meninggalnya seorang perempuan yang kita sudah bahas di beberapa pertemuan yang lalu, yang membersihkan masjid, Ummu Mahjan, itu Rasulullah menanyakan perihal Ummu Mahjan, lalu dijawab oleh sahabat. Semua percakapan itu dilakukan dalam masjid, lalu Rasulullah mengumumkan, kita ke kuburannya. Mana kuburannya? Tunjukkan kuburan. Kita ke kuburannya. Lalu sahabat mengikuti Rasulullah ke kuburannya untuk mensolatkan Ummu Mahjan. Jadi itu terjadi, kata para perawi hadis, itu terjadinya di dalam masjid. Kemudian waktu meninggal Raja Najasyi di Ethiopia, Habasyah, Rasulullah menyuruh untuk mengumumkan di dalam masjid dengan mengatakan Raja Najasyi telah meninggal dunia, mari kita mensolatkan Raja Najasyi. Jadi diaturlah saf untuk mensolatkan Raja Najasyi. Kemudian ada tambahan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika ayahnya meninggal, Abu Bakar, itu juga ada pengumuman yang dilakukan melalui masjid untuk menyebutkan bahwa Abu Bakar telah meninggal. Tapi ada juga yang mengatakan ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar yang datang ke masjid. Abu Bakar datang ke masjid lalu mengumpulkan sahabat dan beliau mengatakan, ini juga hadis dari Aisyah, beliau mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah hidup selama-lama, tidak pernah mati. Maksudnya Rasulullah telah meninggal. Jangan sedih bahwa Rasulullah adalah manusia biasa. Yang kita sembah adalah Tuhan yang Muhammad, bukan Muhammad. Kata Abu Bakar, menenangkan hati para sahabat. Itu dilakukan di dalam masjid, mengumumkan bahwa Rasulullah sudah meninggal. Nah, dalil-dalil ini digunakan untuk menyatakan dibolehkan
untuk mengumumkan kematian di masjid dengan tujuan agar orang-orang mau tahu untuk mensolatkan. Jadi orang datang untuk mensolatkan. Kita butuh orang-orang yang mengurusi jenazah mensolatkan. Lebih ramai orang solatkan lebih baik. Maka ada hadis yang menyatakan tentang jumlah orang yang solat itu berpengaruh pada jenazah. Ada satu hadis 40 orang, ada satu hadis lagi 100 orang. Itu berpengaruh kepada jenazah. Nah, jadi jemaah berdoa. Ini urusan mengumumkan barang di masjid. Kalau bisa jangan dibiasakan mengumumkan langsung dari masjid tentang barang ini, dan jangan terima orderan dari luar untuk mengumumkan barang dari masjid. Kemudian sedikit lagi, tadi disebutkan juga sama hukumnya tentang jual beli. Melakukan jual beli di masjid juga tidak dibolehkan, dan terutama fokusnya adalah di dalam masjid. Namun 4 mazhab membuat catatan bahwa hukum jual beli di masjid juga tidak masuk kategori haram, namun masuk dalam kategori makruh. Hanafi Hambali mengatakan yukrah li ghairi mu'taqid. Makruh hukumnya melakukan jual beli kecuali bagi orang yang sedang i'tikaf. Imam Malik juga menyebutkan karahatul bai' wa syira' fil masjid bi ghairi samsar. Makruh hukumnya melakukan jual beli di masjid selain daripada agen yang sedang menunggu pelanggan. Mazhab Syafi'i wal mukhtar inda Syafi'i al-qawl bi karahatil bai' wa syira' fi. Mazhab Syafi'i juga mengatakan makruh hukumnya melakukan jual beli di masjid. Nah, ini sama, alasannya sama, karena masalahnya bukan masalah internal ibadah, tapi masalahnya adalah masalah yang menyangkut terganggu masjid di luar fungsi masjid. Jadi tidak boleh melakukan transaksi jual beli di masjid. Namun tadi mazhab Hambali dan Hanafi memberikan catatan kecuali orang i'tikaf. Kenapa orang i'tikaf dibolehkan? Karena orang i'tikaf tidak bisa keluar dari masjid. Sebenarnya i'tikaf, apalagi i'tikaf Ramadan atau i'tikaf nazar, itu nggak boleh keluar dari masjid. Kalaupun harus keluar, paling boleh kamar mandi, karena dia keluar batal i'tikafnya. Orang yang 10 hari berada dalam masjid, i'tikaf yang sempurna itu nggak keluar, Nabi nggak keluar-keluar, tidak pulang-pulang. Sampai Aisyah mengatakan dalam Ramadan, Nabi dalam i'tikaf dalam masjid, kalau betul sesuatu, dia hanya memasukkan kepalanya di balik gorden, karena rumah Nabi di samping mihrab imam. Masukkan kepalanya di balik gorden, lalu dia memanggil Aisyah. Yang dia tidak keluar, kecuali Nabi membuang hajat atau perlu sesuatu yang tidak disediakan di masjid, misal kencing atau apa, itu dia keluar. Selain itu tidak. Makanya orang i'tikaf itu butuh makanan. Kadang-kadang i'tikaf ada orang jualan roti, ya dia panggil untuk buka puasa di situ atau untuk makan segala macam. Mu'takif atau orang i'tikaf masih dibolehkan. Selain mu'takif itu tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli ini. Jadi ibu-ibu jangan jualan jilbab ke masjid, jangan bawa brosur-brosur panci ke masjid. Ya, bapak-bapak yang mau jualan modal apalagi dengan kredit, yang sifat kreditnya diambil oleh Adira, nah itu riba, itu jangan bawa ke masjid. Ya, sudah riba haram bawa ke masjid, jualan ke masjid. Jadi jangan sampai kita menemukan jemaah lalu kita sebarkan brosur DP angsuran sekian, boleh bayar cicilan sekian, nanti bunganya sekian. Nah itu jangan dilakukan di dalam. Baik, itu hadis-hadis yang menyebutkan tentang ancaman Rasulullah tentang buruknya pekerjaan orang yang melakukan jual beli atau mengumumkan barang di dalam masjid.